hari apa ya? Hari persekutuan doa kalau tidak salah. Kita balik. Hari Sabtu Ibu Dorcas akan jalan ke Toraja. Hari Selasa malam kami sampai di rumah, sudah makan, masuk bilik, anak-anak Esther dan juga Salina sudah masuk bilik, kami di luar masih duduk-duduk bercerita. Akhirnya kami mengambil keputusan, bilang anak kita musyawarah dulu. Bagaimana kita punya keputusan? Kami panggil, saya rasa mereka akan menyokong keputusan kami. Saya yakin sekali itu. Oh pasti, sebab kami ini ibu dan bapak, Pak, ini pasti anak-anak pasti menyokong. Dengan berani saya katakan keluar sini, kita mau bermesyuarat. Memang saya katakan begitu, kita mau bermesyuarat. Saya tanya, bagaimana ini pendapat kamu ini, Esther sama Salina? Hari Sabtu mama mau berangkat ke Toraja, tapi sekarang kita mau mengambil dan mengatakan satu keputusan. Saya tanya Esther, saya tanya Salina, oh tidak boleh Pak, tidak boleh. Aduh, saya bilang, kenapa pula tidak boleh? Ini sangat penting, tidak boleh. Dengan berbagai cerita yang masuk hati, masuk akal saya, kami bisa terima. Akhirnya kami memutuskan untuk tidak ke Toraja. Selepas itu lama ya, sampai 12 tahun baru kami kira selesai. Sebab apa yang terjadi di sana, selepas kami mengambil keputusan, kami berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan, dan di dalam mengucap syukur itu roh jahat tidak senang. Rupanya apa yang kita perbincangkan, sama ada itu bagus atau tidak bagus, roh jahat ada di mulut mendengar kita punya ucapan. Ketika kami berdoa mengucap syukur, terima kasih Tuhan karena kami tidak jadi, karena kami memilih untuk menghormati Tuhan dan tidak mau menghormati ritual-ritual yang saya melihatnya sebagai sesuatu ritual yang sangat merugikan. Sangat merugikan. Sebab kami orang Toraja, kalau meninggal gini, orang tua meninggal, berhabis. Kalau orang kaya boleh beli kerbau 1 ekor 100.000 ringgit. 1 ekor kerbau. Sekarang paling murah kerbau di Toraja, paling murah 6.000 ringgit 1 ekor. Itu kecil saja kerbaunya. Aduh, kami bersyukur kepada Tuhan. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, mengucap syukurlah di dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan bagimu. Saya katakan bagiku, bagi keluargaku. Itu yang dikehendaki Tuhan. Akhirnya bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan jangan terlalu tegang. Haleluya. Lama itu ibu, saya punya darling ini senantiasa menangis karena kami orang Toraja, apabila orang tua meninggal, itulah penghormatan terakhir, harus berada di sana. Kalau tidak ada di sana, keluarga, semua keluarga
mengucilkan keluarga yang tidak datang, tidak hadir. Jadi saya katakan kepada Ibu Dorcas, saya punya maling ya. Maling itu pencuri. Tapi bolehlah dia curi hati saya ya. Darling, biarlah keluarga, kalau ada keluarga menolak kita, itu tidak apa-apa. Yang penting Tuhan kata, mari anakku. Tiba waktunya nanti apabila kita kembali, kita tidak malu berhadapan dengan Bapa kita di surga. Kalau kita menolak Tuhan, sampai waktunya kembali kepada Bapa, Bapa menolak kita, itu lagi lebih teruk rasa malu. Karena tidak ada tempat sudah, tidak ada tempat yang lebih baik. Hanya di sebelah kiri. Haleluya. Tapi Tuhan kita itu Tuhan yang sangat hebat dan luar biasa. Dia tahu apa yang diperlukan, dan kalau sudah dia memanggil, pasti dia memilih untuk diselamatkan. Haleluya. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ya, ada dalam buletin ya, dalam buletin. Coba lihat itu Yohanes, dalam buletin ada itu di belakang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia ini, ada 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 dan 17. Ya, 1 Yohanes pasal 2. Sebab itu kami mengambil keputusan, karena kami merenungkan firman Tuhan, semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu kebiasaan manusia, keinginan mata, keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Mengikuti tradisi atau ritual yang sudah turun-temurun dilakukan oleh nenek moyang. Semuanya itu adalah tabiat manusia dan keinginan mata serta keangkuhan hidup. Di Toraja kalau orang meninggal ya, orang lain buat cantik-cantik, karena Toraja ini lain sedikit lah. Orang mati baru dianggap seperti raja. Rohnya, kalau dia percaya Yesus, dia ada di Firdaus. Kalau dia tidak percaya Yesus, dia ada di jurang maut. Jasad atau tanah liat, kalau kami Toraja itu simpan bertahun-tahun di rumah. Ya, bapak saya dulu meninggal ya, sama bapak ibu bertahan 1 tahun lebih itu di rumah simpan. Aduh, orang-orang di rumah itu hampir-hampir tidur sama mayat 1 tahun lebih. Saya punya mertua 1 tahun lebih. Orang yang sudah mati baru dianggap lebih tinggi daripada raja, diagung-agungkan. Aduh, itu satu kebiasaan yang sangat merugikan. Patutlah Rasul Paulus berkata di dalam Kolosi, kalau tidak salah, Kolosi atau Filipi ya. Saya tengok dulu konsep saya. Ada sedikit saya konsepnya. Di pasal 3, yaitu kebenaran yang sejati. Segala sesuatu yang dilakukan Rasul Paulus sebelum dia mengenal Tuhan, semuanya dianggap benar dan sangat bermakna.
Dan justru dia menganggapnya bahwa itu adalah ibadahnya kepada Tuhan, sampai kepada Tuhan. Tapi setelah Rasul Paulus mengenal kebenaran, dia mengatakan, oh semua itu adalah seperti sampah, tidak ada arti. Saya merenung firman Tuhan tentang cara dan kegiatan di Toraja tentang hal ini. Inilah keadaannya. Sebelum mengenal kebenaran, sangat kami hormati, sangat kami sanjung, bangga melakukan itu. Tetapi bagi Tuhan itu satu kekejian. Tuhan benci kegiatan seperti itu. Tapi kami bersyukur kepada Tuhan, karena saya percaya di dalam keluarga kami dipilih Tuhan untuk diselamatkan. Kami dipilih Tuhan untuk diselamatkan. Sehingga kami tidak jadi ikut dalam ritual itu. Kalau saya melihat pos-pos dari kampung itu, acara pengkebumian itu, aduh, sangat meriah sekali. Tapi pasti bilang, kalau tengok itu, ada kan, benar pasti cakap, kalau tengok pos-pos seperti itu, artinya tak mau. Sangat tertarik, tidak mau. Haleluya, ya. Dan akhirnya sudah mau 1 bulan sudah berlalu acara itu. Sekarang ini belum ada keluarga menghubungi dari kampung. Kenapa? Karena kami tidak hadir. Markus 13 ayat 13 mengatakan, kamu akan dibenci semua orang karena namaku. Keluarga kita membenci kita, saudara. Dalam Matius 10 ayat 36 mengatakan, musuh orang-orang ialah seisi rumah. Dan juga dalam Mika pasal 1 ayat 7. Musuh kita bukan orang lain, keluarga kita sendiri. Kalau kita sudah tidak ikut apa yang biasa dilakukan oleh keluarga. Saya rasa kita semua di sini ada tradisi turun-temurun. Tapi apabila kita mau memisahkan diri daripada mereka, keluarga kita akan mulai membenci kita. Dulu lain, sekarang lain. Baru-baru ini kami ada di satu tempat orang mati. Mereka tahu saya sudah mulai menjauhkan diri daripada hal itu. Orang-orang di sekeliling saya mulai sudah lain cerita. Wah, kau ini lain sudah. Ada yang mengatakan, dulu Bapak Lili saya kenal tidak sama dengan yang sekarang. Ya, kalau di luar sana saya dikenal Bapak Lili. Kalau kamu cari nama saya di sana Yuli, orang tidak kenal Bapak Lili. Dulu Bapak Lili yang saya kenal lain, sekarang lain. Karena firman Tuhan mengatakan, jangan ikut mencemplungkan diri di dalam sesuatu yang tidak baik, tapi berusaha untuk memisahkan dirimu. Ya. Bukan kita membenci, tidak. Kita tidak boleh benci keluarga kita. Tetapi memang firman Tuhan berkata, itulah, kita akan dibenci semua orang karena nama Tuhan. Kita yang mau mengikut Tuhan, kalau orang di sana minum, kita di sini tidak mau minum sudah. Orang di sana merokok, kita tidak mau merokok sudah. Kemarin kau merokok, hari ini kau lain. Alim sudah kau. Itu yang biasa saya dengar. Alim. Tidak tahu apa itu alim. Apa maksudnya itu alim? Ya, aku tidak paham apa itu alim. Kita memisahkan diri daripada kebiasaan yang tidak bagus. Karena firman Tuhan berkata, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Aduh,
Berat saudara untuk meninggalkan sesuatu yang dulunya kita lihat sangat-sangat bernilai, tetapi hari ini kita melihatnya sebagai sesuatu yang tidak ada nilai. Masyarakat di sekeliling kita mulai membenci kita. Hampir-hampir mereka mengatakan kepada kita, jangan ikut, kau tidak diperlukan lagi. Ya, ada yang mengatakan begitu, kau inilah. Tapi dalam hati saya berdoa supaya Tuhan karuniakan kepadamu saudara pada waktu itu, yaitu roh kemuliaan untuk mengenal Tuhan. Sangat hebat dan sangat luar biasa kesakitan yang kita alami. Kalau kita belum di gosip-gosip, ini masih santai saja. Tapi kalau sudah digosip, bagaimana hati? Apakah hati itu tetap bertahan? Karena firman Tuhan Markus tadi itu mengatakan, tetapi orang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Mengikut Tuhan memang sangat-sangat bertentangan dengan tabiat manusia. Tapi puji Tuhan, tabiat kita adalah untuk menyembah Tuhan. Keangkuhan hidup ya, dalam 1 Yohanes 2 tadi itu, keangkuhan hidup. Saya bahas sedikit lagi tentang ini, keadaan itu aja. Di dalam acaranya, apabila keluarga sudah melakukan ini dan yang kaya-kaya itu membeli yang mahal-mahal berbau, dia menjadi angkuh, jalannya pasti selalu belakang. Ya, karena dia berani berkorban. Dia bilang, karena mereka tidak tahu semua itu hanya dari dunia. Sepanjang masa itu tidak pernah putus. Angkuh, dulu aku begini, aku begini. Nah, karena sekarang kami tidak pulang sama ibu, terus pasti ada beradik kami ini, ipar-ipar saya yang mengatakan, lihat aku ini, angkuh seumur hidup, sepanjang masa itu. Akhirnya ibu Dorcas bilang, aduh susah sudah ini, aku mau pulang kampung ini, tidak boleh sudah aku balik kampung. Saya bilang, jangan susah, biarlah, yang penting Tuhan kata mari, engkau anakku. Bukan hanya di Toraja, di sini pun orang-orang Toraja yang sanggup berpesta besar-besaran, itu aku mau dihormati, mau dihargai di dalam masyarakat, supaya kalau ada pesta, apa yang mereka buat, mereka ikut. Ini susah, susah. Gimana kalau orang miskin tak mampu? Kalau orang miskin tak mampu, susah. Karena mereka akan dihujat. Engkau ini begini, lihat aku ini. Angkuh seumur hidupnya. Karena sayang sekali mereka tidak mau mengenal kebenaran. Di Toraja, 99% orang Kristen. Hanya pendatang dari luar, pendatang. Kenapa saya ketawa kalau saya pendatang di sini. Hanya orang-orang dari Makassar di sana itu yang Islam. Kalau orang Toraja asli tidak ada yang Islam, semuanya Kristen. Tetapi mereka Kristen tak mau mengenal kebenaran.
adat yang mereka anggap, adat istiadat inilah yang mereka anggap sebagai yang lebih tinggi daripada Tuhan. Adat istiadat inilah yang lebih diagung-agungkan daripada Tuhan. Tapi mereka beribadah juga. Mereka beribadah sangat aktif. Kalau ada orang garuk kepala, kalau beribadah, woi jangan goyang, dia bilang. Paling kalau kantut barangkali mungkin marah terus. Ya, sangat disiplin. Tapi sayang sekali kebenaran mereka tidak tahu. Mereka tidak dapat lakukan. Sangat indah saudara-saudara dalam Tuhan. Kalau kita ini ada tradisi yang kita mau tinggalkan, keluarga kita menolak kita, jangan takut. Jangan pernah takut. Asal kita masih tetap percaya kepada Tuhan, itulah keluarga yang paling besar, yaitu Tuhan. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan karena saya katakan kami dipilih untuk diselamatkan. Kita baca firman Tuhan ya. Hari-hari adalah jahat itu betul. Kami harus diperlengkapi dengan senjata
Dimanapun kami berada, Engkaulah satu-satunya yang terutama, terpenting dalam kehidupan kami. Roh Kudus, tolong kami umat-Mu di tempat ini. Kami sangat memerlukan Engkau. Kami perlukan kekuatan total daripada-Mu. Karena kami Tuhan manusia biasa, banyak sekali kekurangan dan kelemahan dalam hidup ini. Tapi kami percaya Engkau Tuhan tidak meninggalkan kami. Sampai nafas kami terakhir, sampai kesudahan zaman, Engkaulah Tuhan yang menyertai kami. Yes. Oh, haleluya. Tuhan, kami sangat perlukan Engkau Tuhan. Dan ampunilah setiap apapun pelanggaran kami yang membuatkan kami terpisah dari kasih karunia-Mu Tuhan. Oh, Roh Kudus, terima kasih. Tuhan, berkati kami seluruh umat-Mu yang ada di tempat ini. Jaga kami Tuhan, jaga kami. Kami perlukan Engkau. Berkati gereja-Mu Tuhan, sangat memerlukan support keuangan ataupun apapun juga yang diperlukan gereja Tuhan di tempat ini. Engkau memberkati Bapak, supaya Tuhan pelayanan demi pelayanan dimanapun Tuhan mengkehendaki, gereja Tuhan di tempat ini, Engkaulah satu-satunya yang menyediakan segala sesuatu apapun yang diperlukan oleh gereja setempat. Tuhan Yesus, terima kasih.